Selamat datang di channel 088 Muhammad Yasya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasya Jamaluddin, NPM 2021511088. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai koordinat kartesius yang ada di kelas 8 SMP. Koordinat kartesius sendiri memiliki 3 submateri. Yang pertama bidang kartesius, yang kedua koordinat suatu titik pada koordinat kartesius, dan yang terakhir posisi titik terhadap titik lain pada koordinat kartesius. Nah, bidang kartesius. Bisa dilihat di gambar tersebut. Nah, ada pemisah antar kuadran. Nah, itu disebut dengan sumbu koordinat. Pada sumbu koordinat terdapat sumbu mendatar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal yang dilambangkan dengan sumbu X merupakan horizontal dan Y merupakan vertikal. Nah, perpotongan kedua sumbu koordinat disebut dengan titik pangkal atau titik pusat yang biasanya berada di poin 0,0. Nah, setiap sumbu koordinat terbagi menjadi ukuran satuan yang selanjutnya disebut koordinat. Nah, koordinat di sebelah kanan titik pangkal memiliki nilai positif. Nah, disebutnya itu sumbu X positif. Sedangkan yang berada di sebelah kiri memiliki nilai negatif yang disebut dengan sumbu X negatif. Selanjutnya, koordinat yang berada di atas memiliki nilai positif yang koordinatnya itu disebut dengan sumbu Y positif. Sedangkan koordinat yang berada di bawah titik pangkal memiliki nilai negatif yang disebut dengan sumbu Y negatif. Nah, selanjutnya koordinat suatu titik pada koordinat kartesius memiliki 4 poin yang dibahas, yakni yang pertama jarak, kedua persamaan lingkaran, ketiga titik tengah, dan yang terakhir persamaan garis lurus. Nah, untuk jarak itu memiliki rumus akar X1 kurangi X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat. Sedangkan untuk persamaan lingkaran memiliki rumus R kuadrat sama dengan X kurangi A kuadrat tambah Y kurangi B kuadrat. Sedangkan untuk titik tengah memiliki rumus X1 tambah X2 per 2 atau Y1 tambah Y2 per 2. Sedangkan yang terakhir untuk persamaan garis lurus, apabila persamaan garis lurusnya dengan gradien M dan melalui BAB, sama dengan rumusnya itu Y kurangi B sama dengan MX kurangi A. Apabila persamaan garis lurusnya dengan gradien M dan melalui C, titik pusat 0, C, berarti rumusnya Y sama dengan MX tambah C. Nah, apabila persamaan garis lurusnya melalui dua koordinat, nah maka rumusnya itu Y2 kurangi Y1 sama dengan X2 kurangi X1. Nah, yang terakhir apabila persamaannya garis tegak atau sejajar mengenai posisi titik terhadap titik lain pada koordinat kartesius. Cara menentukan posisi titik terhadap titik acuan tertentu hampir sama dengan cara menentukan posisi titik terhadap titik acuan 0,0 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, hanya saja kalau pada titik acuan 0,0
itu semu Y dan semu X-nya berpotongan di koordinat 0,0. Nah, apabila titik acuan tersebut kita membuat lagi semu Y dan semu X yang baru yang berpotongan di titik acuan yang lainnya. Nah, misalnya titik acuannya itu 1,2 nih. Maka kita perlu membuat semu X dan semu Y yang baru yang berpotongan tepat di titik acuan 1,2 tersebut. Nah, seperti pada gambar yang ada di layar, itu semu X dan semu Y yang baru yang berpotongan dengan titik acuan 1,2 supaya berbeda, semu X dan semu Y yang barunya itu diberi warna kuning. Nah, apabila terdapat soal lain, misalkan yang dimintanya itu 10,100 lah, maka kita harus membuat semu X dan semu Y yang berpotongan tepat di titik 10,100. Nah, sumbu sumbu barunya dibuat disesuaikan dengan titik acuan yang diminta. Nah, untuk materi, nah misalkan ini ada contoh soal. Jika titik A-nya itu memiliki koordinat 4,5, maka berapakah koordinat titik tersebut dari titik acuan 1,2? Nah, di gambar kiri yang pertama, kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya lengkap pada titik A dan titik acuan yang diminta. Selanjutnya, untuk gambar di tengah, yang kedua, kita perlu menggambarkan sumbu X dan sumbu Y yang baru, yang tepat berpotongan pada titik acuan yang diminta. Nah, untuk langkah terakhir nih, yang gambar ketiga, kita menghitung posisi koordinat titik A dan sumbu X dan sumbu Y yang baru. Lalu lihat titik A berada pada koordinat 3,3 dari sumbu-sumbu yang baru. Nah, selesai. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa koordinat titik A terhadap titik acuan 1,2 adalah 3,3. Nah, bisa dicoba nih lembar kerja peserta didiknya. Nah, mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.